Haleluya, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu saudaraku semua yang belum sempat bersalaman, mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Katakan satu dengan yang lain, engkau diberkati hari ini. Haleluya, haleluya, engkau diberkati hari ini. Haleluya, engkau diberkati hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang kau berikan pagi hari ini. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Melawat setiap kami, menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Oh, haleluya. Terima kasih
Dengan iman kami percaya kami memiliki Allah yang maha kuasa. Kami memiliki Allah yang maha besar. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Yes, kami masih punya Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami saat ini beriman hanya kepada Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu di pagi hari ini di bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru. Kami bersyukur untuk hikmat yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus di pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup kami. Terima kasih juga untuk karya penebusan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah biji mata-Mu yang Kau pelihara dengan sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang membuat kami menjadi seorang pemenang. Engkau Allah kami yang membawa kami untuk terus naik dan tidak turun. Engkau membawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau dengan lebih
lebih baik lagi. Ini menjadi doa kerinduan kami Tuhan. Kami yang hadir saat ini, kami datang kepada Tuhan, memohon kekuatan yang dari Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, taat dan setia seumur hidup kami. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita di pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita buka suara kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, turunlah kuasa-Mu atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa kami ini adalah bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Terjadilah keselamatan atas bangsa kami. Diberkati pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah. Tuhan berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, serta dengan roh hikmat, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami percaya Tuhan, bahwa pemerintahan kami saat ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Bapak Presiden kami saat ini Tuhan berkati. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati dia dengan hikmat, dengan kekuatan serta dengan umur panjang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan, untuk rencana pemilihan presiden di bulan depan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kuasa-Mu dicurahkan Tuhan atas pemilihan presiden ini. Kami percaya terjadi kedamaian Tuhan, terjadi ketenteraman Tuhan atas pemilihan presiden di bulan depan. Kami percaya presiden yang terpilih adalah presiden yang berasal dari Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa syafaat saat ini Tuhan, untuk pemilu di bulan depan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap masyarakat Indonesia boleh memilih presiden yang terbaik di dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu Tuhan atas pemilihan presiden ini. Kami berdoa setiap orang-orang yang jahat yang berniat menghancurkan bangsa kami, yang menghancurkan pemilihan presiden di bulan depan, kami satukan ke hati kami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap orang-orang jahat, orang-orang yang berniat menghancurkan bangsa kami ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, terbukalah pikiran mereka, supaya Tuhan pikiran mereka boleh mengubah untuk memperbaiki bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang berdiri saat ini, bahkan di seluruh gereja di dunia ini kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa syafaat untuk gereja-gereja yang boleh berdiri saat ini di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamu, Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang berdiri. Tuhan, kami percaya bahwa gereja-gereja saat ini adalah gereja-gereja kesaksian yang hidup, yang memberitakan kabar baik bagi orang-orang di lingkungannya. Kami percaya Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi seorang gembala di setiap gereja-gereja, Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka boleh menjadi teladan iman yang baik. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka untuk menjadi teladan iman. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja saat ini boleh bangkit kembali. Kami percaya jemaat-jemaat yang berdiri saat ini juga boleh semangat antusias untuk mencari Tuhan. Roh mereka menyala-nyala kembali mencari Tuhan dengan semangat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja GBI Gading Serpong. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu ini menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi lingkungan-lingkungan gereja kami. Depan, belakang, samping, kiri, semua diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan mereka. Engkau Allah yang mengetahui isi hati mereka. Tuhan, lawat mereka. Yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat saat ini Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir saat ini. Mereka yang datang dan pulang tidak dengan sia-sia. Mereka membawa damai sejahtera Tuhan, membawa pemulihan, membawa kebangkitan roh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan kerinduan kami. Di ibadah kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir melawat kami. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu berkuasa atas pikiran kami, atas hati kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi teladan iman yang baik. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati telinga kami yang mendengar, berkati hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami percaya Engkau hadir melawat kami. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan persembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, aku diberkati. Berkati
Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang menjamah setiap hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada siang hari ini. Urapan-Mu nyata ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami. Tidak ada pengharapan yang lebih besar daripada bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami pada pagi menuju siang hari ini Tuhan, agar kami kembali Engkau didik, Engkau tegur Tuhan. Mungkin kami sedang dalam keadaan jalan yang melenceng daripada jalan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau tegur kami dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun dunia boleh bergoncang, tapi kami tetap teguh di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, yang terbatas ini Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, itu datang dari hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang siap diberkati katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Oke. Belum terlambat ya bilang selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru di tahun yang baru ini, walaupun semua keadaan tidak pasti, tetapi Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin ya. Ya, hari ini saya diberikan tugas kepercayaan, terima kasih Bu Jenny, untuk menyampaikan satu tema berjudul iman dan janji Allah. Ya, iman dan janji Allah. Dan ini kita akan ambil dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13, nanti kita akan uraikan ya. Kalau ada yang belum kenal saya ulangi lagi, saya pernah beberapa kali ke sini, nama saya Laniwati Santoso dan di GBI Petamburan saya menjabat sebagai Kopel PI Misi, yaitu penginjilan dan misi. Sekarang saya sedang kuliah di S2 di bagian kuliah di pastoral counseling dan sedang menjalankan pembuatan proses untuk tesis. Ini kedua dosen saya. Ibu Shirley mengajar manajemen ya waktu itu ya. Oke. Sebelum saya masuk kepada teks yang bersangkutan ini, yaitu 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13. Oke, ini 3:30-11 ya. Oke. Saya akan menyampaikan dulu mengenai latar belakang daripada secara global daripada firman ini ya, latar belakangnya. Kristus Yesus itu telah datang ke dunia. Amin ya. Kemarin kita merayakan apa? Natal. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat ya, dan memilih umatnya sendiri. Kristus akan datang kembali untuk menyambut umatnya ke dalam kemuliaan kerajaannya yang abadi. Nah, dia akan datang kembali ya, tapi kapan datangnya tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu ya, nanti kita akan bahas itu. Secara keseluruhan surat Petrus 2 ini menyatakan bagaimana jemaat Kristen harus hidup sambil menantikan hari kedatangan Tuhan itu. Ya, karena sekarang ini kan saya baca untuk teks yang kita akan bahas ini adalah waktu itu banyak adalah nabi-nabi palsu. Sekarang ada nggak? Banyak, ya. Hyper grace katanya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, udah mau ngapain aja silahkan. Kan kita udah percaya, itu palsu semuanya. Enak aja kalau begitu, ya. Bilang saya mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terus boleh bikin apa aja. Tidak seperti itu, hati-hati ya. Tetap kita harus mengerjakan penyempurnaan menuju kekudusan itu setiap saat. Bahkan kita mau ngomong pun mesti mikir, mau ngatain orang juga mesti mikir, iya enggak? Ya, jadi banyak hal-hal yang kita mesti pertahankan di dalam kita menunggu hari kedatangan Tuhan itu. Penulis menasehati ya, di sini kan disebutnya adalah Petrus. Tapi setelah saya pelajari dari Alkitab dari LAI itu, ternyata penulisnya belum tentu Simon Petrus. Bisa saja ini muridnya yang setelah Petrus meninggal dunia, ya dia yang kemudian menyalin ini semuanya dan menuliskannya. Itu kebiasaan bangsa Israel, bangsa Yahudi untuk menuliskan, untuk menghormati
siapa yang mereka anggap adalah sebagai pemuka agama. Dia akan menulis, dialah yang menciptakan atau dia yang menulis ini. Penulis menasihati agar mereka, ya, dalam hal ini jemaat Kristen di Asia Kecil dalam konteks ini, ya, dari 1 Petrus 1 saya ambil adalah penulis menasihati mereka di jemaat Kristen di Asia Kecil hidup secara benar sehingga layak di hadapan Allah, menambah iman mereka dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan kesalehan. Ya, coba kita buka 2 Petrus 1, bisa ya dibantu, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi sebelum kita masuk ke dalam teks yang utama tadi di 3 Petrus 3 ayat 3 sampai 13, saya akan jelaskan dulu latar belakangnya secara global dari Petrus ini ya. Coba dibuka 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Ada ininya enggak ya? Oh ada, oke. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Justru karena itu kamu harus dengan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, ya. Jadi iman, menambah iman mereka dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan kesalehan. Nah, kalau misalnya nanti akan kita bahas bahwa dulu itu banyak dinubuatkan akan adanya nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Sekarang pun sudah ada, banyak tadi dibilang ya. Bagaimana kalau kita iman kita itu tidak ditambah dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Kita cuek aja. Ada, coba kita belajar mengenai seminar ini, mengenai iman. Biar aja Tuhan Yesus aja kagak datang-datang. Itu mulai goyah iman kita, ya. Jadi iman itu kita menambah iman dengan kebijakan, pengetahuan, penguasaan diri dan kesalehan. Hidup kudus, hidup suci. Susah apa susah? Susah. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Kalau Tuhan sudah menegur kita dan kita menanggapinya dengan benar sebagai murid-murid Yesus, maka iman kita akan bertambah dengan penguasaan diri. Mau tidak Bapak Ibu mendapatkan satu hikmat dan penguasaan diri untuk menghadapi hidup ini? Mau ya? Oke, kita lanjut supaya nanti ini yang duduk iman dan janji Allah. Ya, nanti akan jelaskan iman itu apa. Penulis juga mengingatkan jemaat agar berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang menyangkal penguasa atau Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Ya, coba dibuka 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sudah, oke. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas. Emang kita mau binasa? Enggak kan? Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita terus mempertebal iman kita agar walaupun ada begitu banyak goncangan, ada begitu banyak ajaran palsu, tetapi kita tetap setia kepada ajaran yang benar-benar alkitabiah yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Jadi kita mesti hati-hati, kalau enggak kita percaya Yesus tetapi pikiran kita tidak pernah mau belajar, bebal, tidak mau dididik, kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Tidak seperti hyper grace, ya sudah, kalau sudah selamat ya selamat. Tuhan menjamin keselamatan. Ya, tetapi kekudusan kita
harus kerjakan setiap saat. Ini saya udah ulang 2 kali. Ya, 2 kali. Keselamatan sudah pasti diberikan oleh Tuhan Yesus. Diberikan kepada kita anak-anak yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Tetapi pengudusan harus setiap saat. Amin ya. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tetap hadirkan otoritas Tuhan. Untuk apa? Supaya nanti kita dijemput sama Tuhan. Kalau Tuhan datang ke sini, si Lani mah kagak bisa dia, nggak usah dijemput, tidak usah dibawa bersama Tuhan ke awan-awan. Mau nggak kita seperti itu, nggak diangkat ke awan-awan oleh Tuhan, ditinggal ya untuk kemudian binasa secara kekal ya. Tuhan akan bersikap keras ya terhadap orang-orang itu, yaitu orang-orang yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Lupa kacang pada kulitnya. Yesus sudah disalib ya, disiksa sedemikian rupa, terus dia lupa ya, disuruh terus perbaiki diri. Nggak mau lah, Tuhan aja kagak datang-datang, bohong Tuhan. Mulai masuk ya, mulai masuk intimidasi iblis kepada kita, mulai bimbang. Bagaimana saya mau kerja besok, bagaimana saya mesti makan besok. Jadi hal-hal duniawi ini mulai merasuk menguasai pola pikir kita ya. Tahu nggak lagu ini? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekarang saya tanya, fokus sama gembalanya apa sama rumputnya? Gembalanya. Tetapi suka nggak suka, termasuk saya, terkadang kita fokus kepada rumputnya. Ketika ada satu persoalan, ketika ada satu goncangan, ketika ada satu ajaran yang masuk ke dalam pola pikir kita dan itu ajaran yang menyesatkan, kita udah bilang, alah Tuhan mah kagak adil. Ya, iman kita mulai merosot. Banyak orang itu hanya fokus kepada rumput yang hijau, tetapi gembalanya sedikit ada goncangan, kita melupakan Tuhan. Benar ya begitu ya, saya bilang saya benar, suka kadang-kadang masih seperti itu ya. Tapi kalau sebagai orang, kita masih bisa berbuat dosa nggak? Bisa masih melenceng nggak? Bisa. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus segera sadar untuk kemudian berbalik arah 180 derajat untuk bertobat. Maka dari tadi saya bilang pengudusan harus setiap saat. Amin ya. Jadi jangan lengah ya, jangan lengah. Kemudian kita akan ya. Tadi saya katakan Tuhan akan bersikap keras terhadap orang-orang itu. Perbuatan jahat mereka akan dibalas dengan hukuman. Ya, termasuk menghujat pemerintahan Allah. Ya tadi itu kita tidak ada penguasaan diri. Coba kita buka 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13. Ini saya minta fokus ya karena ini memang iman ini adalah satu dogma ya, ajaran yang Kristen yang sangat penting ya. Janji Allah lagi, janji Allah itu apa? Ya Allah akan kembali untuk datang ke dunia ini untuk yang kedua kali untuk membawa umat pilihannya ya. Itu janji Allah ya. Coba kita baca 2 Petrus 2 ayat 12-13. Aduh putih ya. Ya, 3, 2, 1. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, aduh ya. Sama dengan binatang yang hanya tangkap dan dimasukkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga mereka binasa seperti binatang liar. Kemudian ya. Waduh, disamakan dengan binatang ya.
Tuhan bersikap keras terhadap orang-orang seperti yang tadi dikatakan ya, perbuatan jahat mereka akan dibalas dengan hukuman. Tentu kita tidak mau dihukum ya, dan kita bertindak seperti tadi dibilang seperti binatang, makan minumnya semaunya gitu kan. Jadi tentunya kita itu harus mempertahankan iman kita dan sampai janji Allah dinyatakan di muka bumi ini. Oke, sekarang kita masuk kepada arti iman Kristen. Iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berdasarkan di Ibrani 11 ayat 1. Atau juga iman itu bisa dikatakan menurut saya pribadi gitu ya, adalah yaitu kehendak, keberanian untuk meninggalkan segala hal-hal yang membuat kita terbuai secara duniawi dalam kehidupan yang salah. Itu iman, secara sadar meninggalkan karena untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita seharusnya hidup berkenan kepada Tuhan setiap saat ya. Iman adalah percaya. Iman itu adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus ya, yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan, yaitu apa? Hidup sama seperti Kristus untuk kemudian impactnya apa? Keselamatan kekal ya. Nah, menurut Paulus ya, dikatakan apa? Ini Paulus luar biasa ini. Menurut Paulus, iman adalah ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Coba dibuka 1 Tesalonika 1 ayat 3. 1 Tesalonika, kecil-kecil ya tulisannya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 3 ya. Bisa dibaca atau saya yang bacakan ya. 1 Tesalonika 1 ayat 3 ya. Ini Paulus bilang ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Itulah iman menurut Paulus, luar biasa ya. Iman adalah ketekunan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, goncangan apapun dalam kehidupan kita, tetap kita bilang Tuhan segala-galanya. Tuhan adalah kemampuanku, Tuhan adalah penolongku yang sejati. Jangan lari ke macam-macam ajaran, apalagi ke dukun-dukun ya. Ya itu dia bahaya ya. Nah, di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama ya, dalam hal yang membedakan umat Allah dari orang-orang lain adalah pengharapan yang mereka miliki. Jadi beda antara umat Allah dengan orang-orang yang bukan umat Allah ya. Coba kita buka Ibrani 3 ayat 6. Ya, Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Perbedaannya, membedakan umat Allah dari orang-orang lain adalah pengharapan yang mereka miliki. Ya, kita baca yuk sama-sama ya. Ibrani 3 ayat 6. 3, 2, 1. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang dan pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tuh, beda. Kita sebagai anak ya, Kristus yang mengepai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan hanya di dalam Kristus. Itulah perbedaannya ya. Saya di sini berikan, nanti bisa dicatat ya, perbedaannya apa sih? Ada dari Ibrani 6 ayat 11, Ibrani 10 ayat 23 ya. Dan imanlah yang membuat mereka sungguh meyakini pengharapan itu. Ya tadi itu, iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita udah melihat Tuhan belum? Belum.
tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa menguasai kita, dengan catatan kita mohon kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, kuasai hatiku ini, kuasai nuraniku ini ya Tuhan, agar aku tetap berada di dalam jalan-Mu. Banyak orang yang begitu mengalami masalah, dia lupa berdoa, dia lupa memohon hikmat dari Tuhan. Salomo aja minta apa ditanya, mau minta kekayaan apa, Salomo bilang, cukup hikmat Engkau berikan kepadaku ya Tuhan. Tuhan memberikan lebih. Nah, bagaimana dengan kita? Iman kita bagaimana? Ketika kita terseok, apa kita masih mohon pertolongan Tuhan? Apakah kita masih berpegang kepada Tuhan? Nah, inilah iman ya. Jadi kemudian juga di sini kan judulnya iman dan janji Allah. Janji Allah itu apa? Tadi saya bilang, di mana Tuhan Yesus Kristus itu akan datang kedua kali untuk menjemput kita semua yang ditemukan berkenan dan hidup kudus di dalam Dia. Amin ya. Itu janji Allah, Dia pasti datang dan Dia pasti akan membawa kita kepada kerajaannya yang mulia itu dan hidup kekal selama-lamanya di sana bersama Tuhan. Amin ya. Jadi kita harus menjaga iman kita. Tadi sudah paparkan mengenai iman Kristen ya. Jadi jangan dianalisa, iman tuh nggak bisa dianalisa. Waduh, gimana ya? Kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Kayaknya udah mulai goyang nih, Tuhan ada nggak sih? Nah loh, udah mulai begitu tuh. Katanya Tuhan mau datang dari zaman dulu ya, dari zaman Yahudi itu katanya Tuhan mau datang. Ya, sampai sekarang zaman milenial Tuhan belum datang-datang. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu bisa membuat kita murtad. Kita bisa membuat kita kehilangan arah, kita bisa mengambil jalan pintas yang justru membawa kita kepada kematian kekal. Padahal Tuhan sudah kasih keselamatan, tapi kita tidak mengerjakannya setiap saat ya. Terus kapan sih Kristus akan datang lagi? Ya, coba kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Dianalisa ya, kapan sih Kristus datang lagi? Kapan sih ya? Karena ini kita bicara konteks mengenai tadi ya, yang 3 Petrus 3 ayat 13 itu ya. Jadi sehingga itu banyak ya, disebutnya adalah banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Karena kenapa? Kristusnya nggak datang-datang katanya. Dari zaman dulu juga sampai dari pertama-tama nabi-nabi awal itu sudah meninggal, tetap aja Yesus kagak datang gitu kan. Nah mulai goyah. Kita semua juga kita mesti akui banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai goyah dan beralih kepada ajaran lain yang membuat satu hal yang lebih instan, maunya cepat kaya, mau cepat jalan pintas gitu kan. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya aku berada. Puji Tuhan, haleluya. Apakah kita enggak mau memperjuangkan janji Tuhan seperti itu? Ya, Tuhan ini lagi di sana, lagi bangun rumah untuk kita. Ya, masa kita mau melencengkan iman kita walaupun Tuhan Yesus belum datang? Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga iman sehingga kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar, menyediakan rumah bagi kita di kerajaan Allah itu. Amin ya. Jadi kita mesti hati-hati nih ya. Dalam pada saat ini dengan konteks 3 Petrus 3 ayat 13 itu adalah nabi-nabi palsu ya. Nah, bagaimana kita tetap beriman menantikan janjinya ya. Kita langsung saja yang bagaimana tetap beriman menantikan janjinya karena waktu ya. Yang pertama adalah tetap beriman di tengah ejekan. Coba kita buka 2 Petrus 3
Tapi lebih baik kita baca semuanya deh ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13. Ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13. Jadi kita langsung aja baca semuanya sehingga nanti saya mengupasnya tidak usah harus mengulang lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13. Yuk kita baca. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang terkasih baca yang genap. Saya dulu ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tuh. Itulah mereka mulai goyang. Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, dunia begini-gini aja, ya. Mana dia Mesias kagak datang-datang, ya. Terus banyak deh ejekan-ejekan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Percuma nunggu Mesias, nggak bakal datang. Udah hidup pokoknya ikuti aja kemauan kamu, ya. Mulai ya ini ya 2 Petrus 3. Kemudian kata mereka, di mana? Oh, saya ganjil ya. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu. Loh, mereka sengaja loh enggak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oh. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Ya. Satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun. Itulah menyatakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi jangan mereka-reka. Tuhan kalau bilang besok kiamat bisa aja. Besok saya mau datang bisa enggak? Ya dibilang di sini, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kuasa Tuhan itu penuh di dalam kuasa otoritas kekuasaannya, dia sebagai penguasa kemuliaan kerajaan Allah. Amin ya. Kita mesti hati-hati nih. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia maksudnya Tuhan sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan maha kasih ya, ia gak mau semuanya itu ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Nah loh. Wah, ya. Hari Tuhan seperti pencuri. Ya. Tuhan gak datang-datang, bukannya lalai, tapi dia mau semua umat manusia itu bertobat dan selamat. Jadi kalau ada pengejek-pengejek, lu orang Kristen ngapain susah-susah jadi Kristen, emang jadi kaya, nggak ada masalah? Nggak seperti itu. Ini firman yang nggak enak. Membawakan firman ini bukan mengenai masalah berkat, tapi saya harus menyampaikan apa adanya. Ya, ingat sekali lagi, pengudusan harus kita lakukan setiap saat. Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang taat kepada firman-Nya. Ini saya udah ulang 4 kali ini ya, supaya pulang nggak copot ya. Ayat 11. Jika segala sesuatu, ini benar ya 11 ya. Ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, hancur semuanya ya. Kalau dulu ada film apa Desember apa itu ya, yaitu mengenai kiamat lah itu ya. Jadi Tuhan itu ya itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita ketika kita hidup kita berkenan, kita menjangkau jiwa, kita terus menginjil, mengabarkan kabar kebaikan itu kedatangan Tuhan tuh semakin dekat. Tapi dibilang apa? Hanya Bapa yang mengetahui kapan waktunya. Ya, jadi kita harus tetap taat. Nah, yang terakhir kita baca bersama ya, ayat 13. 3, 2, 1. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin, ya. Nah, sekarang saya masuk ya, setelah kita baca secara rinci, bagaimana kita tetap beriman menantikan janjinya Tuhan. Yang pertama adalah tetap beriman di tengah ejekan. Ya, tadi sudah dibaca di 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 ya. Saya bisa ulangi lagi supaya bisa lebih jelas ya. Tetap beriman di tengah ejekan ya. Dibilang seperti ini. Petrus bilang begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, kalau udah mulai ada persaingan, dia mah tuh bisa begitu ya karena dia juga ada main sogokan kali, padahal orang tersebut adalah takut kepada Tuhan. Setiap hari dia memperbaiki hidupnya, kerja benar, melayani dengan benar, penuh tanggung jawab, menyayangi keluarganya, menyayangi istrinya, anaknya, suaminya dengan sungguh-sungguh. Kemudian diberkati, dibilangnya apa? Dia melihat orang keluarganya biasa-biasa aja, alah dia mah pasti itu pakai macam-macam ya. Itu banyak ya, ada ejekan-ejekan seperti itu ya. Nah, kalau ada seperti itu, jangan keki, jangan drop ya. Walaupun Tuhan Yesus belum datang, tapi kita tetap beriman di tengah ejekan itu ya. Dan dalam hal ini saya ambil dari jemaat di Asia Kecil ya. Di zaman akhir akan muncul ya pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya sesuai nubuatan Alkitab ya. Ini saya ingatkan hyper grace ini. Untuk apa sih susah-susah? Ya kan, udah terima sebagai juru selamat. Ngapain mesti susah-susah menghormati apa segala macam? Udah kalau mau naik pangkat udah sogok aja. Ya. Percuma nungguin sampai Tuhan Yesus datang gitu kan. Nah, sering dengar seperti itu, terutama dari tetangga sebelah ya. Kemudian bagaimana kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Meskipun ejekan-ejekan juga tidak pernah berhenti. Percuma, saya sering dengar, kok orang Kristen hidupnya begitu-begitu aja ya. Miskin-miskin aja tuh. Itu sakit loh, takutnya tuh di sini katanya gitu ya. Takutnya tuh di sini. Ya biar aja, tetap beriman di tengah ejekan ya. Kalau udah begitu jangan kita bilang iya bener juga ya, Tuhan itu mah kagak ada kali ya. Enggak seperti itu. Justru ketika ada gempuran ejekan itu, kita harus bertelut mohon pertolongan daripada Tuhan, mohon hikmat Tuhan agar kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus dalam hati kita. Amin ya. Dan itu kita bisa peroleh kalau kita berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti. Jangan berdoa sehari, ya mana nggak datang tuh. Ya, begitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita tetap beriman, tetap menantikan janjinya, ya tetap beriman di tengah ejekan. Jangan ngedrop ya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap beriman menantikan janjinya? Kedua, tetap percaya kuasa firman ya. Tadi saya bacain lagi ya, 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7.
ayat 5 sampai 7 ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi jangan sampai kita disebut orang-orang fasik, orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya, itu orang fasik, ya. Dan di sini disebutnya apa? Ya. Sekarang kita bumi yang terpelihara ini dari api disimpan nih, dipelihara oleh Tuhan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tapi saya percaya bahwa dengan firman yang mungkin ini cukup tanda kutip agak menakutkan, tapi harus disampaikan, kita semua akan menjadi orang-orang yang berkemenangan karena tetap percaya pada kuasa firman. Amin ya. Jadi segala hal yang terjadi di dunia ini adalah kuasa firman. Tuhan berfirman dan semua kehendaknya jadi, ya. Kalau kita baca kitab Kejadian itu ya, semuanya Tuhan yang menciptakan. Kemudian jika kita sedang menghadapi kemustahilan, iman mulai goyah dengan keadaan dunia, percayalah akan kuasa firman Tuhan. Amin ya. Jadi cara kedua adalah tetap percaya kuasa firman. Jadi pesannya adalah jangan malas baca Alkitab. Jangan Alkitab jadi tempat bantal, tempat tidur, ya. Setiap pagi kita bangun, sebelum kerja kita baca firman. Itu pasti Roh Kudus itu ada di hati kita, menguatkan kita sepanjang dari pagi sampai kita kembali ke rumah. Masa enggak mau sih kalau kita mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan firman Allah. Mau enggak Bapak Ibu? Mau kuat enggak? Iya, kalau enggak kita oleng nih, oleng menghadapi keadaan banyaknya nabi-nabi palsu, ya. Hati-hati, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar tetap beriman dan menantikan janjinya Tuhan? Yang ketiga, tetap berserah pada kedaulatan Tuhan, ya. Tetap berserah pada kedaulatan Tuhan, bukan apa kata gue, apa mau gue. Saya maunya begini Tuhan. Dalam pengkhotbah dibilang ada saat waktunya Tuhan, ya. Kalau kita minta doa, Tuhan saya mohon berikan saya rezeki Tuhan agar saya bisa beli rumah. Kalau Tuhan belum mau kasih, jangan dibilang Tuhan itu tidak ada, ya. Tetapi karena belum waktunya Tuhan, kedaulatan Tuhan harus kita terima, suka atau tidak suka. Amin ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan tidak adil, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh di pengkhotbah 3, ya. Jadi kalau ketika kita lagi sakit, Tuhan, saya aja udah melayani masih dikasih penyakit. Ya namanya manusia, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini fana. Mana ada orang yang gak pernah sakit Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita lagi sakit, ya sudah, mungkin itu adalah juga atas izin daripada Tuhan. Ketika kita terus berserah kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan menjamah dan kita bisa menjadi sembuh. Amin ya. Jadi jangan berdoa, Tuhan sembuhkan saya, gue sembuh gak ya? Kau udah doa gak sembuh-sembuh? Ada waktunya, ada yang langsung dijamah sembuh, ada yang berproses selama beberapa bulan, ada yang mujizat kesembuhan itu datang 1 tahun kemudian. Asal kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang berkenan, ya. Lakukan pengudusan setiap saat dan ditemukan berkenan di hadapan Tuhan, apapun bisa terjadi, mujizat terjadi, ya. Sahabat kami Pak Denny Tenda tahu ya, dia itu udah divonis harus cuci darah selama 2 kali 1 minggu. Tapi tiba-tiba kemarin dia WhatsApp saya, puji Tuhan Bulani, saya sudah lepas alat-alat karena dokter bilang
Pak, Bapak udah sembuh total. Luar biasa ya. Karena kenapa? Saya melihat Pak Denny ini adalah seorang yang cukup sabar, beriman, bertekun, berdoa atas kesembuhannya. Dan Tuhan jawab setelah 1 tahun lebih dia diproses oleh Tuhan. Dan sekarang dia sudah bisa berkhotbah. Ya, badannya waktu itu tinggal 40 kilo. Sekarang sudah naik hampir ke 50 kilo. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi tetap berserah pada kedaulatan Tuhan. Jangan kita sakit ini, aduh sakit mah. Ngomong-ngomong saya juga lagi sakit di sini Bu Jenny. Iya, lagi sakit di sini, mesti berenang ya, mesti berenang ya. Terus kata dokter Syaraf, sabar ya, harus terapi tiap hari sebanyak 5 kali. Tapi puji Tuhan saya taat dan sekarang sakitnya sudah mulai banyak berkurang. Amin ya. Sambil berdoa, sambil kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Bukan kita hanya berdoa tanpa melakukan sesuatu, berdoa dan lakukan sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Ya, jangan aduh mana nih ya, jangan-jangan gue ke ini nih ketempelan kali ya, ada pergi ke dukun karena mau sembuh, apanya ketempelan, apanya lem kali ditempel ya. Ketempelan nih, kemarin lewat itu kita tuh dari Bogor, dari Sentul habis berenang tuh, lu ketempelan nih gitu kan, ketempelan apa ya. Jadi tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Udah deh yang gitu-gitu udah jangan dipikirin ya, hal-hal yang supranatural apalah yang perdukunan itu udahlah coret aja udah ya, tinggalkan itu. Nah yang keempat apa? Gimana kita tetap beriman? Tetap menjaga kekudusan ya. Coba kita buka 2 Petrus, saya yang baca, kan tadi kita udah baca ya, 11 sampai 13. Nggak apa-apa, saya tancepin lagi sekarang, saya baca ya. Kenapa? Harus tetap menjaga kesucian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yaitu kita harus menjaga kesucian. Ya, betapa suci. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan kata saya ini ya, kata penulis ini. Ya, kita harus hidup saleh dan suci. Ya, untuk menjaga tetap kita beriman akan janji Tuhan. Ya, jadi sementara menjanjikan janji Tuhan yang pasti digenapi, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh. Dengan kesucian dan kesalehan itulah kehidupan yang baru akan kita jalani di langit dan bumi yang baru. Amin ya. Jadi kesimpulannya adalah jangan jadi tim perencanaan tetapi jadi tim penyambutan. Ini kalau kata Pak Rubin Adi nih ya. Jangan kapan Tuhan Yesus datang ya. Nggak datang nih. Itu namanya tim perencanaan. Emangnya mau jadi IO, kapan datang, jam berapa gitu kan. Tapi jadilah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita harus persiapkan diri hidup dalam kesucian. Tapi susah kan? Benar susah. Tetapi karena kita ini semua adalah anak-anaknya Tuhan, begitu kita jatuh dalam dosa, kita berbalik 180 derajat dan bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya akan belajar lagi untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Bukan untuk siapa-siapa, bahwa kita untuk mendapat janjinya Tuhan, hidup bersama Tuhan di rumah yang sedang Dia bentuk sekarang ini. Amin ya. Nah kesimpulan yang kemudian adalah menjadi murid-murid yang berkenan padanya, bertekun dalam kebenaran firman-Nya ya. Dalam Lukas 24 ayat 51 ya. Coba kita lihat deh Lukas 24 ayat 51.
Nah ini di sini ya, Yesus ini membawa keluar kota ya sebelum dia berangkat ke surga. Di ayat 51, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Siapa yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga? Murid-muridnya, diminesin nama Yudas yang udah bunuh diri ya. 51. Jadi ada murid-muridnya. Nah, saya sebutkan di sini adalah dibilangnya apa? Yesus itu akan datang kedua kali seperti Yesus terangkat ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi kalau kita mau sama-sama terangkat oleh Tuhan Yesus pada saat dia datang ke dunia untuk kedua kalinya, kita pun harus menjadi murid-murid yang setia, yang mau belajar bagaimana menjadi murid-murid yang asli. Apa sih bedanya murid palsu sama yang asli? Yaitu berbuah pertobatan. Kalau murid yang asli itu berbuah pertobatan, berbuah jiwa, berbuah pelayanan, dan berbuah roh. Ini adalah salah satu ciri murid yang asli. Kalau ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya, Bu. Saya percaya, saya mah orang Kristen gitu ya. Kalau orang Palmerah bilang begitu, orang Kristen saya gitu ya. Tapi begitu dibilang, ayo dong kamu ini menjangkau jiwa. Ih, saya mah takut, nggak berani begitu. Nah seperti itu, jadi jadilah murid yang asli, yang berbuah pertobatan, berbuah jiwa. Karena semakin banyak jiwa yang kita menangkan, itu mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Artinya apa? Kesengsaraan kita dirubah menjadi kekekalan, keindahan hidup bersama Tuhan Yesus di langit bumi, di langit dan bumi yang baru ya. Orang beriman tuh harus tetap memiliki pengharapan agar mereka tetap setia sampai tiba saatnya karya penyelamatan Allah digenapi. Ya, orang beriman harus tetap memiliki pengharapan. Tadi nyanyinya pengharapan ya. Agar mereka tetap setia sampai tiba saatnya karya penyelamatan Allah. Tuh, tiba saatnya karya penyelamatan Allah digenapi dan mereka boleh hidup dalam kemuliaan bersama Allah. Coba kita baca ini. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ini penting soalnya ya, karena ini saatnya karya penyelamatan Allah digenapi. Ya, ini Roma 5 ayat 1 sampai 5. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan ya, sebelum Yesus pergi ke surga aja, aduh luar biasa, dia masih meninggalkan Rohul Kudusnya untuk kita. Ya ini tadi ya, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita senantiasa mempunyai pengharapan. Itulah, kita harus menjaga pengharapan. Pengharapan itu merupakan penyambung antara iman dan kasih Tuhan. Kalau kita terus berpengharapan dengan iman, maka kasih Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jagalah pengharapan itu ya. Tadi dibilang apa? Iman ditambah dengan hikmat, penguasaan diri, kebijaksanaan. Itu akan membuat kita tetap teguh berpegang menunggu kedatangan Sang Mesias itu. Sekarang zaman gak makin mudah
zaman itu semakin sulit, ya. Dan saya akan bacakan pelan-pelan ya. Ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tetapi sepertinya ini sangat penting ya. Kita baca jadi bersama-sama ya. Ini slide terakhir ya. Yohanes 14, bacanya pakai hati ya. Jangan pakai lidah saja, tetapi ini saya minta dibaca dengan hati sehingga kita pulang membawa kekuatan baru. Dunia boleh bergoncang, kita boleh diejek sebagai orang Kristen, tetapi dengan mengetahui beberapa poin tadi, bahwa tetap teguh di dalam firman Tuhan, dalam tetap percaya akan otoritas Allah, maka kita akan menjadi pemenang sampai Tuhan datang menjemput kita. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sama tadi dengan 2 Petrus 3. Ya, yang ada kita baca. Jadi ada paralelisme antara Yohanes dengan 3 Petrus. Kalau sudah seperti ini adalah janji Allah yang sungguh sampai diulang ya, sampai diulang dengan kitab yang berbeda. Itu sudah suatu konfirmasi, itu sudah suatu nubuatan yang tidak tergoyahkan ya. Jadi Allah sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Jagalah iman kita, jagalah kedaulatan kita sebagai anak-anaknya, dan kita harus terus hidup kudus setiap hari. Janji Tuhan untuk keselamatan sudah ya dan amin, tapi kita mengerjakannya kekudusan setiap hari, bahkan setiap detik. Sebelum kita kesel ngata-ngatain orang, stop dulu, ngomong apa nih supaya kita jangan salah di hadapan Tuhan. Amin ya. Jadi hati-hati, pengejek boleh ada, pengajaran palsu boleh ada, tapi ingatlah tadi 4 hal ya. 4 hal yang tadi saya sebutkan adalah, saya ulangi, tetap beriman di tengah ejekan, tetap percaya kuasa firman, tetap berserah pada kedaulatan Tuhan, dan tetap menjaga kesucian. Walaupun sulit tetapi kerjakan, dan pasti kita dimampukan kalau kita tetap bersatu, menyatu dalam roh yang telah Tuhan tinggalkan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita terus menjaga iman kita agar kita mendapatkan pada saatnya pertemuan yang indah di awan-awan dengan Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi Ketutap Cinta. Singer dan tolong bantu saya untuk menyanyi Ku Tetap Cinta. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Ku tetap
tetap setia Tuhan. Aku tidak mau melupakan pengorbanan-Mu yang begitu besar Bapa. Tuhan, tentunya Engkau mengetahui bagaimana keadaan dunia pada saat ini. Kami sebagai anak-anak-Mu terkadang diejek. Kami terkadang mendapatkan ajaran-ajaran palsu yang menggempur kami dari multimedia Tuhan. Sehingga kami pada satu saat merasa goncang. Apakah Mesias akan datang? Apakah janji Tuhan akan terpenuhi? Ampuni kami ya Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan hari ini, bahwa ternyata Engkau sedang mempersiapkan Tuhan rumah bagi kami semua yang ditemukan berkenan kepadamu pada akhir zaman nanti ya Bapa. Berikan kami semua kekuatan Tuhan. Roh Kudus menguasai roh manusia kami yang lemah. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami cenderung Tuhan mengikuti hawa nafsu kami, mengikuti keinginan kami Tuhan, tidak sabar terhadap kapan waktunya Allah akan memberikan apa yang kami kehendaki Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ketika ajaran palsu melanda Tuhan, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang menegur kami, sehingga kami boleh kembali kepada jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan terus berjuang sampai finishing well. Engkau datang menjemput kami juga di awan-awan, murid-murid-Mu yang asli ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga ingin berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Jenny Setiawan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berikan dia hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang berani Tuhan di tengah gempuran ajaran-ajaran palsu ya Bapa. Gereja ini boleh menjadi penyalur ajaran-ajaran yang benar di hadapan Allah, ajaran-ajaran berdasarkan Alkitabiah yang asli Tuhan. Berikan Bu Jenny hikmat untuk merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya di tempat ini ya Bapa. Berikan kesehatan, hikmat, marifat, perlindungan-Mu ya Tuhan, juga untuk Priski anaknya ya Tuhan. Kau berikan juga hikmat marifat kepada Priski. Kau jagai Tuhan masa mudanya ya Bapa, dan juga untuk umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Firman-Mu yang terkadang tidak enak didengar, mereka tetap boleh membuka hati mereka. Kau berikan hati yang mau belajar dan diajar, agar mereka menjadi umat-umat pilihan yang akan menempati rumah yang sedang Engkau persiapkan di kerajaan Allah yang mulia itu. Terima kasih Bapa, dan anak-Mu yang Engkau percaya untuk melayani hari ini Tuhan juga Engkau ampuni ya Bapa. Ampuni anak-Mu ini kalau ada perkataan anak-Mu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai melaksanakan tugas daripada-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih yang merasa diberkati oleh Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti kecapean berdiri terus. Oke, berapa banyak yang diberkati hari ini? Haleluya. Saudara, saya mau tanya nih pada saudara nih. Dijawab ya. Janji jawab ya. Oke. Apakah saudara percaya kalau Tuhan sanggup memberkati saudara? Coba yang percaya katakan aminnya yang keras. Apakah saudara percaya kalau Tuhan sanggup menyembuhkan saudara? Amin. Apakah saudara percaya kalau Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan saudara? Amin. Sekarang kalau saya bertanya sebaliknya. Jika Tuhan tidak memberkati saudara, apakah saudara tetap percaya kepadanya? Amin. Serius nih. Jika
permohonan saudara, penyakit saudara nggak sembuh-sembuh, apakah saudara tetap percaya kepadanya? Lebih sedikit yang jawab. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang meski tidak melihat namun inilah iman, saudara. Kalau iman kepada sesuatu yang sudah kita lihat itu bukan iman lagi. Orang udah ada kok terlihat, bukan iman. Tapi justru yang tidak kita lihat itu iman. Jadi sama kedatangan Tuhan lama, sama itu kalau kita bayangkan ya, seperti seorang suami pergi jauh, tapi dia berjanji, tunggu aku ya, aku pasti datang. Aku pasti datang, aku jemput kamu nanti. Pokoknya aku pasti datang. Cuma dia nggak kasih tahu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak dikasih tahu. Istrinya nunggu. Saudara, dalam penantian itu banyak cobaan loh saudara. Itu ada cowok-cowok lain datang. Udahlah suamimu tuh gak akan datang dah. Dia mah udah lupa lah. Udahlah mendingan kamu sama aku aja. Itu berbagai itu cobaan saudara. Coba kalau saudara bayangkan seperti itu. Sama saudara kayak perjalanan kita ini. Banyak cobaan. Iblis itu mencoba tuh supaya tarik kita untuk jauh dari Tuhan, untuk jadi gak percaya sama Tuhan. Nah, istri yang tahu, kenal betul suaminya akan setia. Seberapa saudara kenal sama Tuhanmu, saudara pasti akan setia. Itu iman. Itu iman Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dia bilang, aku percaya Tuhanku sanggup melepaskan aku dari perapian. Tetapi kalaupun tidak, inilah iman. Sekali-kali aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Itu iman. Jadi jangan cepat luntur iman kita hanya karena berkat, hanya karena uang, hanya karena kesehatan, penyakit, hanya karena pacar apalagi. Ya, itu mah kecil. Jangan kita sekali-kali kita undur dari Tuhan, hilang iman kita. Aduh, terlalu mahal dibandingkan dengan semuanya itu. Terlalu mahal. Ya, jadi saya mau GBI Gading Serpong, halo. Tetap setia, amin. Jangan cepat luntur imanmu, amin. Puji Tuhan. Oke, yuk mari kita bangkit berdiri. Yuk kita semua katakan terima kasih Ibu Lani untuk firman-Nya. 2, 3. Terima kasih Ibu Lani untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lalu kita sekarang coba kasih salam kiri kanan. Belum. Tunggu. Belum. Mesti ada yang disebutkan dulu. Katakan begini. Jangan luntur imanmu. Ya. Jangan luntur imanmu. Jangan luntur imanmu. Jangan luntur imanmu. Jangan luntur imanmu. Berto, jangan luntur imanmu. Jangan luntur imanmu. Jangan luntur imanmu. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke
2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari para kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan membawa segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, memimpin kita sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.